Ibadah yang mentransformasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam akhir 2019 saya melakukan pelatihan fisik di dalam pusat kebugaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam beberapa bulan yang saya jalani di dalam latihan fisik, fitness, saya menemukan bagaimana ada perubahan yang terjadi dalam diri saya. Memang itu dilakukan seminggu mungkin 2 kali sampai 3 kali. Tetapi ada perubahan yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahu saya terasa lebih lebar, mungkin dada saya juga terasa lebih bidang. Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan fisik itu bisa terjadi oleh karena mungkin saya melakukan pelatihan fisik itu secara rutin, tekun, dan juga mungkin saya tahan untuk melakukan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pun Tuhan juga menuntut kita untuk berlatih di dalam diri kita. Melatih diri kita di dalam ketekunan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketekunan itu dan latihan itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di dalam kita mungkin membaca firman Tuhan, doa, kemudian kehidupan ibadah kita bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang 8. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani, terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Timotius ini, surat Timotius ini adalah sebuah surat yang Rasul Paulus tuliskan kepada Timotius, anak rohaninya, di masa-masa akhir daripada pelayanan daripada Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi sebuah nasihat dari seorang gembala kepada anak rohaninya. Dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ibadah ini bukanlah dalam pengertian worship atau penyembahan kepada Tuhan, tapi menggunakan kata godliness. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini, di tengah-tengah mungkin Timotius menjalani kehidupan ini, kata godliness ini adalah sebuah kata yang menggambarkan mengenai ketekunan di dalam kebenaran firman Tuhan. Latihlah dirimu di dalam ketekunan akan firman Tuhan. Ini adalah sebuah hal yang penting. Bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup yang diubahkan Tuhan menjadi sebuah kehidupan yang sangat baik. Kita melihat bagaimana memang latihan itu bukanlah sebuah hal yang instan. Dalam pengertian bagaimana kita mungkin membuat mie instan yang mungkin hanya diseduh sedikit dan sudah jadi. Latihan ketekunan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sehingga itu menjadi sebuah keahlian dan juga menjadi sebuah hal yang bisa dijalani dengan baik. Dan itu mengandung sebuah janji yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kita melatih diri kita di dalam firman Tuhan itu mengandung sebuah janji yang begitu indah. Di dalam ayat yang ke-8, di dalam kalimat berikutnya dikatakan bahwa mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini menggambarkan bagaimana janji Tuhan ketika orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti mereka akan mendapatkan sebuah perubahan di dalam kehidupan mereka, menjadi seseorang yang baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Namun, kehidupan itu harus dijalani dengan sebuah latihan yang rutin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus juga mengingatkan kita di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai kedua, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, melatih diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan adalah sebuah hal yang memang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Dan itulah cara kita untuk melawan dunia yang begitu kejam dan begitu menakutkannya dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak setiap kita untuk melatih diri kita di dalam kehidupan akan firman Tuhan.
Kehidupan di dalam firman Tuhan itu kita bisa bangun di dalam membaca firman Tuhan, berdoa, dan kehidupan ibadah kita di dalam keseharian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pendeta Billy Kristanto berkata demikian, liturgi yang hanya hadir ketika ibadah di hari Minggu, tetapi tidak di dalam keseharian adalah liturgi yang omong kosong. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat penting, bahwa ibadah bukan hanya spektrumnya di hari Minggu saja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibadah adalah salah satu latihan yang kita bisa lakukan untuk mentransformasi hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita membangun kehidupan ibadah kita. Ketika kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di dalam menjalani seharian. Ketika kita di tengah hari, kita mengingat akan kebaikan dan anugerah Tuhan, serta memohon pertolongan Tuhan untuk melewati sepanjang hari ini. Ketika kita sudah pulang, kita mengucap syukur atas pekerjaan yang Tuhan sudah jalani dan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika di malam hari, kita menutupnya dengan anugerah dan pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai setiap kita. Kiranya bentuk latihan seperti ini, ibadah seperti ini kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan memberkati.